Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara merakit power 150 watt. Oke, ini powernya. Ini power kecil ya. Ini kalau mau beli driver kayak gini tuh banyak sekali di toko elektronik. Ini saya beli di online. Di online pun juga banyak dan harganya pun juga murah ya. Oke, ini saya akan membagikan tutorial cara merakitnya. Oke, apa saja yang dibutuhkan bahan-bahannya untuk merakit power ini ya. Oke, pertama-tama ini elko. Ini bebas ya, mau pakai nilai berapa, yang penting itu di atas 30 volt ya. Dan ini saya pakai 50 volt dan mikronya ini pakai 4700 mikro ya, atau UF. Dan dioda ini, dioda kotak atau pakai dioda sisir itu juga boleh. Saya ini pakai 5 ampere, dioda kotak 5 ampere ya. Harusnya itu lebih enak dioda sisir, tapi berhubung adanya ini dan saya pakai seadanya saja ya. Oke, yang ketiga itu trafo saya pakai 3 ampere. Dan nanti saya akan pakai yang 18 volt CT ini ya. Oke, setelah itu kabel secukupnya seperti ini. Dan nanti sama kabel input pakai kabel SCARM isi 3 seperti ini ya. Saya pakai kabel input SCARM isi 3 dan inputnya nanti itu saya jumper jadi satu ya, seperti ini. Oke, tak perlu lama-lama lagi, saya langsung saja ke tutorialnya. Oke, ini untuk tadi sudah saya pasang terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu biar tidak kelamaan. Oke, dan ini dari input PLN ya, 0 dan 220 ini dari input PLN ke colokan listrik, dan ini outputnya. Sudah seperti saya yang bilang tadi, saya pakai 18 volt CT ya. Dan output ini larinya ke dioda. Dioda ini ada logonya ya. Kalau logonya seperti ini, itu masuknya ke arus AC ya. Soalnya ini dioda itu untuk memecah dari arus AC ke arus DC. Oke, jadi nanti dari dioda itu keluarnya arusnya DC ya. Nah, kalau DC itu nanti langsung masuk ke elko seperti ini. Dan elko itu ada nanti kutubnya, ada kutub negatif dan ada kutub positifnya ya. Oke, udah kelihatan ya. Oke, seperti itu. Dan ini cara pemasangannya, dan nanti CT nya itu di tengah-tengah sini. Dan ini saya kira sudah cukup jelas ya. Oke, setelah itu kita langsung rakit saja ke powernya. Ini kita pinggirin dulu. Kita siapkan lagi kabel secukupnya seperti ini. Kita sambung dari sini sama sini ya. Setelah ini langsung ke drivernya. Ini langsung ke drivernya ya. Dan ingat jangan sampai lupa ya, yang ada garis seperti ini tuh kutub negatif ya, dan yang polos seperti ini kutub positifnya. Oke, yang hitam ini nanti ke ground atau CT dari driver ini. Oke, kita balik. Kita lihat dulu, ini ada tandanya, ini VCC negatif itu yang ini nanti masuknya. Kalau VCC positif itu yang ini ke output positif dari elko. Saya sarankan itu kabelnya nanti berbeda-beda ya, jangan seperti saya sama antara negatif dan positif itu sama. Bagaimana bila Anda itu lupa dengan jalurnya? Kalau sudah tahu ya pakai kabel sama seperti ini juga nggak apa-apa. Oke, kita langsung pasang saja. Kita langsung pasang dari kutub negatifnya terlebih dahulu ya.
Dan kutub negatifnya itu ada tanda 0 volt ini ya. 0 volt ini kutub negatif atau ground, bukan negatif VCC ya, tapi ground sama negatif VCC itu beda ya. Kalau ground itu 0 tegangan, kalau VCC itu masih ada tegangan tapi arusnya itu negatif ya. Oke, langsung kita pasang saja seperti ini. Kutub positifnya, kutub positif di sini. Dan ini kutub negatifnya. Oke, ini udah jadi ya. Caranya tuh seperti ini. Ini dari negatif ke negatif, dari positif ke positif, dan ground atau CT itu masuknya di 0 volt. Oke, setelah itu kita pasang inputnya terlebih dahulu. Oke, saya kasih input seperti ini ya, kabel SCARM seperti ini. Dan ini nanti saya langsung masukkan ke mixer saja. Bisa dimasukkan langsung ke HP juga bisa, tapi untuk mengantisipasi kalau ada kebocoran arus itu nanti tidak langsung ke IC power HP ya. Ini buat pengaman saja, kenapa saya nggak langsung masukkan ke HP ya. Kalau punya modul Bluetooth ya bisa pakai modul Bluetooth, kalau nggak punya ya pakai cara alternatif lain. Saya tidak sarankan pakai langsung ke HP ya, soalnya untuk mengantisipasi ada kebocoran arus itu bahaya banget. Soalnya ya lebih baik kita modal untuk beli modul Bluetooth yang harganya nggak sampai 50.000 daripada kita harus benerin HP. Untuk kerusakan IC power HP itu mahal ya, itu sekitar di atas 100 itu kalau nggak salah, itu biaya perbaikannya itu. Lebih baik kan seperti itu. Nanti kalau ada yang rusak atau modul Bluetoothnya rusak kan juga nggak mahal, tapi kalau sudah IC powernya yang rusak kan itu mahal banget itu biaya perbaikannya. Oke, seperti ini. Dan ini sudah cukup jelas ya, ground ke ground dan input dari audio nanti ke positif ya, positif input ya, bukan positif tegangan ya, jangan kebalik, positif input. Oke, setelah itu kita langsung section saja ya, biar enggak terlalu lama. Oke, tadi mohon maaf ya, ada yang kelupaan, ada penyambungan kabel yang kelewatan, itu tadi kabel yang speaker ini ya. Saya pakai ini jalurnya itu di sini ya, SPK ini speaker positif, dan ini yang negatif langsung ke ground. Dan ini ada tulisannya ya di pojokan tengah itu. Oke, udah paham ya? Ini langsung ke speaker, kuning positif, biru negatif ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saya cek sound. Dan ini inputnya tadi langsung ke mixer ya, sesuai ucapan saya yang tadi di awal. Saya pakai langsung ke mixer, soalnya kalau langsung pakai HP itu bahaya ya. Kenapa bahayanya itu seperti yang saya bilang tadi, takutnya ada kebocoran arus dari input tegangan ya. Oke, kita langsung jackson saja. Ini langsung saya colokin ke listrik PLN. Oke, setelah itu kita langsung play musiknya ya. Ini saya pakai Bluetooth dari mixernya. Kita tes. Oke, ini lumayan jernih ya, tanpa noise. Oke, mantap sekali ya. Ini bunyinya, padahal ini baru volume segini ya.
bagus banget ya, buat power rumahan itu cukup. Saya bilang katakan cukup ya, lumayan cukup, soalnya ini lumayan kenceng meskipun 150 watt tapi kenceng ini. Oke, segitu saja dari video tutorial saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.